bahwa dirimu itu yang ku mau. Jangan lagi kau ragu. Dari sinar matamu itu membuka mata hatiku untukmu. Tiada rasa dan ragu. Sentuhan lembut dari jemariku, ungkapan rasa antara kita berdua. Cintailah diriku sayang untuk selama-lamanya. Bukalah mata dan hatimu untukku, niscaya akan ku temukan cintamu. Dan raihlah tanganku ini untuk selama-lamanya. Sentuhan lembut dari jemariku, ungkapan rasa antara kita berdua. Dan raihlah tanganku ini untuk selama-lamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Gak bisa, pokoknya gue belum tentu mau nerima. Bin, Mon, ntar malam pada dateng dong ke rumah gue ya. Kita lihat, kalau itu cowok masih jahil, kita kerjain, oke? Ya, please. Oke. Ya udah, gue tunggu kabar dari lu ntar malam ya. Gue duluan ya. Dah. Sin, kemarin waktu Satria nganterin surat dari gue, itu jam berapa? Ya jam segini. Pokoknya pas gue pulang, dia udah di depan. Kenapa sih emangnya? Lo pulang aja deh duluan. Gue mau nungguin Satria. Siapa tahu dia mau datang lagi untuk nemuin gue. Bener nih. Ya udah, jangan lama-lama ya. Tapi nanti malam datang kan? Iya, boleh lamat sih. Ya udah. Dah. Ini dia, foto Rafli pasti ada di sini. Kurang ajar. Sempet-sempetnya lagi dia nyubit gue waktu gue ulang tahun. Sialan. Dia juga pernah narik rambut gue lagi. Amit-amit. Laki-laki ini mau jadi suami gue. Gue gak rela kalau harus jadi istri dia. Bisa-bisa seumur hidup gue bisa menderita karena dijahilin sama dia. Gue harus ngelakuin sesuatu.
Kamu nggak apa-apa, Gus? Mbok, kenapa laki-laki itu bisa masuk sampai ke sini? Mbok juga nggak tahu Romi itu masuknya dari mana. Saya rasa dia masuk lewat depan. Mungkin juga. Soalnya begitu saya masuk, pintu depan sudah terbuka. Memang Simbo nggak kunci pintunya? Loh, kan Non tadi yang belakangan masuk. Habis beli sayur. Ya, saya yang salah. Saya lupa mengunci pintunya. Keburu bunga nangis. Gus, kamu tahu kenapa laki-laki itu selalu mengejar kamu? Saya baru sadar sewaktu kamu mengantar saya pulang beberapa hari yang lalu. Ternyata dia selalu membuntuti dan memperhatikan saya kalau saya diantar kamu pulang, Tom. Kurang ajar deh. Kenapa kamu nggak ceritakan kejadian selama ini pada saya? Saya nggak berpikir jauh kalau dia akan melakukan hal ini sama saya, Tom. Berarti kamu harus pindah secepatnya dari rumah ini, Gus. Pindah kemana, Tom? Kontrakan ini kan masih panjang waktunya. Gusti, kamu nggak usah mikirin panjang atau tidaknya kontrakan rumah ini. Sekarang kamu harus memikirkan keselamatan diri kamu dan Bunga. Soalnya Bajengan itu tetangga kamu. Dan dia bisa masuk kapan saja dan mengganggu kamu lagi. Saya takut, Tom. Saya takut. Ya, sudah. Kalau kamu udah pindah dari rumah ini, kamu nggak akan merasa takut lagi, Gus. Tapi, Tom, mencari kontrakan lain kan gak semudah yang kamu kira. Iya, saya tahu. Tapi kalau kamu tetap bertahan di sini, sama saja kamu menyerahkan diri kamu ke sarang serigala, Gus. Kamu kan bisa tinggal di hotel untuk sementara waktu sampai kamu mendapatkan kontrakan rumah baru. Tabungan saya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saya dengan Bunga di hotel, Tom. Kalau kamu berat dengan usulan saya, Gus, saya punya usulan yang lebih gampang. Kita akan menikah. Kamu mau menikahi saya, Tom? Iya. Mulai sekarang kamu butuh perlindungan untuk menjaga diri kamu dan Bunga, Gus. Jadi saya tidak akan menyanyiakan waktu lagi untuk melihat kamu teraniaya seperti ini. Bagaimana? Bintang? Dari mana saja kamu? Kuliah, Ma. Kuliah apa kuliah kamu? Mama kok nggak percaya banget sih sama Bintang. Jelas dong mama nggak percaya. Dari tadi Mona telepon tuh. Ada apa, Ma? Mona tuh mau minta pergi bareng sama kamu. Acara makan malam di rumah Sinta. Tadi Mona cerita katanya Sinta mau dijodohin. Apa betul? Kok kamu nggak cerita sama mama? Bintang aja baru tahu tadi kok. Masa? Kamu baru tahu tadi atau memang kamu sengaja tidak cerita sama mama? Supaya mama tidak menjodohkan kamu lagi. Bintang, kamu harusnya contoh tuh si Sinta itu. Dia buktinya mau dijodohkan sama orang tua. Masa kamu nggak mau sih? Sinta juga belum tentu mau kok, Ma. Lagian juga itu bukan perjodohan, baru cuma perkenalan. Sama aja. Proses perjodohan memang ada perkenalan. Bintang, kamu harus seperti Sinta. Dan kamu harus nurut sama mama. Ma. Dan satu lagi Bintang. Mulai hari ini kemanapun kamu pergi kamu harus pakai supir. Untuk apa, Ma? Ya untuk nyupirin kamu. Mama lihat belakangan ini kamu keluyuran melulu. Pulang malam. Gak jelas kemana tujuan kamu. Bintang, mama gak suka kamu begitu. Mama mau kamu tertib pulang. Dan mama tahu sama siapa saja kamu bertemu. Kalau kamu masih melawan sama mama, mama tidak segan-segan menggunakan didikan militer sama kamu. Mengerti kamu?
ngerjain calon laki lu sampai kayak gitu? Gila apa? Enggak, gua nggak mau. Aduh, ayo dong please, Mon, Bin. Ayo dong Bin, lo kan udah berapa kali gue tolongin. Masa nggak mau sih sekali aja nolongin gue, please. Bentar ya, bentar. Lihat nih, ayo. Lo lihat deh nih, tuh. Lo lihat foto ini. Kalau lo takut ngerjain dia, lo pasti tega deh. Mukanya kayak ngeledekin kita kan? Iya kan? Ya? Nih, lihat lagi nih. Nih. Iya ya. Kok jadi gregetan? Perhatiin deh. Bisa-bisanya anak kecil jalan pakai begini. Nyebelin banget tuh, tau gak sih? Tuh kan? Bener kan? Ayo dong, Bin. Please, Bin. Mon, ayo dong, please. Bintang, please. Iya, oke. Tapi awas ya, kalau sampai nyokap lo marah, jangan nyalain kita. Beres, bos. Itu urusan gue. Kayaknya mereka udah datang deh. Kita lihat yuk. Kira-kira di situ perut apaan ya? Ayo, beraksi. Bagus, sangat berkelas. Saya percaya Pak Arwin dan Bu Arwin pasti bisa menata rumah ini dengan bagus. Karena sejak dulu Pak Arwin kan sangat suka dengan desain interior, ya enggak? Bisa saja kamu, Bas. Bertahun-tahun kita tidak bertemu. Sekarang kamu langsung memuji saya. Mana anakmu? Di luar. Mungkin sedang berbincang-bincang dengan sepupunya. Malum, baru ketemu. Sinta mana? Sebentar. Sinta. Masih di kamar, sebentar lagi turun. Sudahlah, kita bincang-bincang dulu. Kita kan sudah lama nggak ketemu. Bagaimana perusahaanmu yang baru? Saya dengar maju sekali. Terus bagaimana dengan pengembangannya yang kamu buat di Malaysia ya? Pak Arwin ini masih seperti dulu saja. Kalau sudah ketemu, pasti perbincangannya masalah usaha kita. Bisa saja Mbak Yu. Bahagia mereka Mbak Yu. Siapa lagi di sini yang gendut, pendek, dan jelek selain lo? Hah? Sini lo. Sini. Cepat. Syukurin, emang enak kerjain orang. Bau, aduh. Apa-apaan nih? Diam lo, bukan urusan lo, tau gak? Tapi... Hah? Lo pasti saudaranya dia kan? Dia ini waktu kecil suka ngerjain gue. Makanya sekarang gue bales. Pakai belaga mau ngelamar gue segala lagi. Lo pikir gue mau hidup sama ganjalan kasur, hah? Teman-teman, cabut. Sekarang udah impas dendam gue sama si tong sampah ini. Paksain. Aduh. Bu, nggak apa-apa loh. Bu, cabut ya.
Bau banget. Puas, gue puas dong, kalau gue puas banget. Lu lihat ya sih tadi mukanya? Emang enak udah ketakutan, malu, syukurin. Emang enak kerjain orang. Tapi sih, dia kan ngerjain lo tuh lo kecil. Udah segede gitu, enggak lah. Gak mungkin. Yang namanya sifat tuh biar udah gede tetap aja nempel. Tapi ngomong-ngomong, saudaranya si Raffi lucu juga ya. Coba gue dijodohin sama dia. Emang dia mau melok. Kamu ada di sini rupanya. Mama itu cari kamu kemana-mana. Dari mana aja sih kamu? Itu tuh, Tante dan Om Baskoro mau ketemu kamu. Tenang Mas, kita gak kemana-mana kok. Tapi kamu sudah siap kan untuk ketemu sama Rafli? Oh, lebih dari siap mah. Malah Sinta rasa Raflinya yang gak siap. Bisa berubah pikiran kali. Kamu ini jangan begitu sayang. Kamu sama Rafli itu sudah jodoh nak. Yuk. Mas, Mbak Yuk ini loh Sinta. Halo. Halo Sinta, masih ingat Tante dan Om? Masih dong. Tante nggak nyangka, kamu cantik sekali. Dulu terakhir Tante ketemu kamu itu masih kecil. Iya dong Tante, kan Sinta dikasih makan, makanya gede. Om, Tante kenalin ini teman-teman aku, yang ini Bintang. Malam Tante. Yang di situ Mona. Malam Tante, Om. Malam. Malam. Sekarang kita kenalkan Sinta sama Rafli. Mana anakmu, Rafli? Dari tadi kok belum masuk? Nah, sebentar ya. Rafli! Rafli! Ini loh keluarganya Om Arwin. Masih ingat kan? Masih. Apa kabar Om? Apa kabar Tante? Kamu jauh sekali berubah sekarang. Tante yakin Sinta pasti pangling sama kamu. Sinta kamu... Sinta? Sinta kenapa lo? Kenapa Sinta? Sinta? Kenapa sih? Sinta? Sinta? Kenapa nak? Sinta, bangun dong Sin. Bisa mulus lu ah. Gue di mana? Ya di kamar lu, di mana lagi? Kamu? Iya. Kamu Rafli. Saya Rafli. Yang gendut itu? Dia sepupu saya. Sinta, jangan dong. Jangan pingsan lagi dong. Sin, bangun. Kamu operasi plastik ya? Enggak. Saya emang udah kurus kok. Semenjak saya pindah dan inget kamu, saya langsung kurus. Kamu nggak percaya ya? Kita kenalan lagi yuk. Halo, nama saya Rafli. Kamu siapa? Sinta ya? Sinta, kamu cantik deh. Saya nggak percaya. Kamu tuh dulu tembum, ompong, sekarang cantik kayak gini. Kamu tuh jailnya nggak hilang-hilang ya? Kalung kamu bagus deh. Dia memang suka begitu sejak dari kecil. Rafli itu paling suka njahilin. Sintanya demen kok Tante. Ya sudah, kalian duduk aja di sini ngobrol. Tante mau ke bawah dulu ya. Iya. Ayo. Sinta.
Sinta. Akhirnya kesampaian juga dia punya calon suami kaya, ganteng lagi. Lo mau gak dapet yang kayak gitu, Bin? Gue sih gimana takdir aja, Mon. Kalau gue takdirin punya calon suami kaya, ganteng, dan gue cinta, kenapa enggak? Gue doain mudah-mudahan lo dapet yang kayak begitu. Thank you. Bin, gue minta foto lo dong. Buat apa? Iya buat gue lah, masa buat nakutin tikus? Enggak, tumben ada yang minta foto gue. Tapi gue gak punya foto yang bagus, Mon. Enggak apa-apa, yang mana aja. Yang penting muka lo masih utuh. Ntar deh ya, tas gue kan di mobil. Ntar gue kasih, ya? Okay. Tapi buat apaan sih? Gue tuh punya kebiasaan kalau gue nulis di buku diary, gue selalu majangin foto teman-teman gue di situ. Jadi gue nulisnya lebih seru dan dibacanya juga lebih enak, kan? Gue kira lo mau melet gue. Gila lu ya, daripada gue melet lo, mendingan gue melet Brad Pitt. Pagi, gimana tadi malam? Gak ada orang lain selain Mona kan? Tidak ada, Bu. Apa ada cowok yang mendekatin dia? Kayaknya sih tidak ada, Bu. Bagus, kamu awasi dia terus. Kalau dia mencoba mendekati cowok yang bernama Satria, kamu lapor saya ya? Pasti, Bu, pasti, Bu. Tapi maaf, Bu. Non Bintang hari ini tidak bisa saya antar. Kenapa? Kata si Bibi mah, Non Bintang sudah berangkat jam 6 pagi. Pagi, Mon. Gimana pestanya? Seru? Wah, seru banget. Asik banget tau gak? Dan kemarin aku sama Bintang habis ngeledekin si Sinta yang mau dijodohin. Terus Sinta mau? Ya mau lah, bukan mau lagi, ngebet. Orang ternyata namanya Rafli itu udah ganteng, baik, tajir lagi. Hus, menilai orang itu jangan dari kekayaannya, Mon. Justru di situ nilai plusnya, Kak. Sekarang gini, cowok dipandang sama cewek, apanya sih? Paling duitnya, kantongnya. Kalau kantongnya tebal, cowoknya oke. Kalau enggak mah, ngeliatnya aja udah males. Kak Sony sih nggak kenal sama namanya Bintang sama Sinta. Anak itu asik banget. Kapan-kapan jalan. Iya. Kalau Kak Soning ada waktu ya mau kenal sama teman-teman baru kamu itu. Kak Sony mau kenalan sama yang namanya Bintang nggak? Sebelum kenalan. Mau nggak? Kamu kenapa sih? Kok semangat banget? Ya enggak, maksud Mona kalau Kak Sony mau, aku punya fotonya. Gimana? Menurut Kak Sony gimana? Cantik. Terus? Ya cantik. Kok begitu doang sih? Gimana Kak Sony bisa punya teman dekat perempuan? Kalau dikasih unjuk foto perempuan, komennya cuma begitu. Nih ya Kak, yang namanya Bintang itu nggak cuma cantik, tapi orangnya baik dan tajir. Satu lagi, papahnya Bintang termasuk salah satu orang yang terpandang di Jakarta. Terus apa hubungannya sama kita? Ya nggak ada, tapi kan... Tapi apa? Kamu ingin jodohin kakak sama Bintang ya? Seperti teman kamu itu, si Sinta, dijodohin orang tuanya sama... Siapa namanya tadi? Rafli. Ya, Rafli. Iya kan? Kakak nggak setuju. Kalau kamu mau kenalin teman-teman kamu dengan tujuan menjodohkan kakak dengan mereka. Tapi kalau kamu mau kenalin mereka dengan kakak, karena mereka itu teman-teman kamu, kakak mau kenalin dengan mereka? Kamu ngerti, Mon? Kok Kak Sony gitu sih? Mona, setiap orang punya hak atas hidupnya. Ada dampak positif dan negatif dalam perjodohan. Tapi lebih banyak negatifnya. Banyak orang yang gak pernah mau yang namanya perjodohan. Karena itu, Kak Sony gak pernah mau ada orang yang berusaha untuk menjodohkan kakak. Apalagi yang dilakukan oleh adik kakak sendiri.
Mona, sekarang ini Kak Sony hanya ingin konsentrasi dalam kerjaan. Ingin sekali Kak Sony menyalahkan kamu dan Tommy setinggi-tingginya. Supaya mendiang Mama dan Papa bahagia. Dan perjuangan Kak Sony sebagai pengganti mereka nggak sia-sia. Oke? Si Raffi jemput lo nggak? Ih, ngapain jemput gue? Gue kan bisa pulang sendiri. So mandiri lo. Biar gue udah punya pacar, gue nggak mau kayak lu. Ketemuan dulu. Ini pasti mau ketemu lagi kan? Iya dong. Gue cabut dulu ya. Ya. Ben. Apaan? Lu tuh makin gila ya? Gue kan udah bilang. Bosan. Gue cabut dulu. Bintang. Bener-bener udah gila tuh anak. Gue aja nih yang udah punya calon suami, nggak gitu-gitu amat. Hei, apaan sih? Bintang mana? Gak tau gue. Kan cutek amat sama gue, kenapa sih? Gue lagi sebel. Sama gue? Kan? Terus sama siapa? Sama orang yang paling dablek sedunia. Susah ngomong sama orang yang lagi bete. Kayaknya nggak ada. Rumahnya aja. Keterlaluan, Bintang tuh semakin ngelawan sama Mama. Mama sudah ingatkan tadi malam kalau dia pergi kuliah dia harus diantar sama supir. Tapi dia pergi secara diam-diam. Pasti dia tidak pergi kuliah, tapi dia pergi sama Satria. Ma. Pokoknya Mama akan ingatkan sama dia bahwa Mama tidak suka dia pacaran sama Satria. Biar dia tahu bahwa kita sudah tahu dia pacaran sama Satria. Biar dia tidak mengakali kita lagi, Pak. Waalaikumsalam. Sebentar. Bu, ini Bintang. Ibu udah kenal waktu Bintang datang ke sini. Dari mana kalian? Dari kampus jemput Bintang. Oh, silakan masuk. Duduk dulu ya. Ibu buatin minum sebentar. Saya deg-degan loh. Masa sih? Kemarin nggak apa-apa. Kemarin kan beda. Rumah kamu adem ya? Karena saya selalu berdoa kepada Allah. Semoga rumah kami diberikan keteduhan. Kamu puitis amat. Siapa dulu? Satria. Alhamdulillah. Untuk apa? Ya, setiap saya mendengar azan, selayaknya kita ucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kita bahwa kita diberikan umur yang panjang sama Allah. Kita sholat yuk. Sholat? Iya, sholat jamaah. Saya, kamu, ibu, kita berjamaah supaya pahalanya besar. Mau kan?
Ya Allah, baru kali ini saya menemukan kedamaian dan kesejukan di hati ini. Saya sangat berterima kasih karena Engkau memberikan seorang laki-laki yang menuntun saya kembali menghadap-Mu. Ya Allah, dia adalah anugerah yang Engkau berikan untuk saya. Saya mohon, berilah kami jalan yang lurus untuk cinta kami berdua. Amin. Jadi di Jakarta kamu tinggal bersama kakak dan adikmu? Iya Om, tapi tadinya Mona tinggal di Malang. Oh, ikut papa dan mama? Enggak, mama sama papa udah meninggal. Tapi untungnya masih ada kakak sebagai pengganti mama sama papa. Dan setelah mama sama papa nggak ada, Kak Sony tuh nggak pengen kalau kita bertiga misah gitu. Jadi saya sama adik saya selalu ikut sama Kak Sony. Sampai akhirnya kamu tinggal di Jakarta? Karena akhir-akhir ini Kak Sony tuh sering bolak-balik ke Singapura buat ngurusin bisnisnya Om. Dan dia akhirnya mutusin tinggal di Jakarta supaya lebih gampang untuk komunikasi ya. Di bidang apa? Banyak sih Om. Kebetulan dia juga orangnya seneng banget kerja, workaholic gitu. Kalau boleh tahu siapa sih namanya? Siapa tahu Om kenal. Sony Prawira. Sony Prawira. Oh, Om kenal kakakmu. Om pernah ketemu dalam suatu konferensi. Oh ya? Salam dari Om ya. Iya, nanti Mona sampein. Sudah menikah? Belum Tante, susah. Abis dianya sendiri belum mikirin soal itu. Anak muda seperti kakakmu, mana mau memikirkan itu. Seperti Om dulu, yang dipikirkan hanya keberhasilan dalam mengembangkan usahanya. Kalau dianggap sudah memuaskan dirinya, baru dia akan memikirkan masalah pribadinya. Kamu jangan khawatir, jodohnya juga nanti akan datang sendiri. Atau mungkin kamu kali mau mencarikan jodohnya buat kakak kamu. Sebenarnya Kak Sony tuh naksir sama Bintang, Tante. Cuman kayaknya Bintang nggak mau. Loh, kenapa? Nggak tahu Tante. Tapi Tante jangan ngomong ke Bintang ya, Mona nggak enak. Kamu jangan takut, Tante pasti nggak bilang kok. Yuk, diminum airnya. Kaya, pengusaha besar, aduh masih muda lagi dan belum menikah. Sangat cocok dijodohkan sama Bintang. Papa gimana? Setuju dengan usul Mama? Mama ini gimana sih? Mona baru aja pulang, Mama sudah tanya Bintang bisa dijodohkan sama kakaknya. Mama sadar nggak sih? Kita kan belum kenal kakaknya Mona. Mereka itu kan jelas, dia tuh kaya dan pengusaha besar. Ma, kita jangan berpatokan di situ. Kaya dan seorang pengusaha, Papa setuju. Tapi yang utama, Papa ingin tahu sifat sebenarnya. Papa nih gimana sih? Pokoknya Mama akan jodohkan Bintang sama kakaknya Mona. Papa nggak usah ikut campur deh. Papa tuh pelin-pelan.
cinta mereka. Mereka terlihat sangat bahagia dan saling mengasihi. Lindungilah mereka ya Allah, agar menjadi cinta yang abadi.